Hey, selamat malam semuanya. Sambil berdiri dulu sebentar, jangan duduk dulu sebentar. Saya mau thank you dulu buat saudara semua ada kesempatan berbagi di sini di Fuse. Saya pribadi udah sering banget dengar mengenai Fuse. Banyak teman saya yang ikut Fuse single maupun Fuse couple di sini, ada beberapa teman SMA saya bahkan saya udah kenal lama dan ikut Fuse di sini. Apalagi koko saya juga ikut Fuse sudah lama dan mereka semua berkata bahwa mereka sangat diberkati dengan adanya komunitas ini. Boleh berapa banyak yang saudara bersyukur saudara ada di Fuse? Sebelum saudara duduk boleh berikan apresiasi terbaik saudara buat para pemimpin Fuse, buat JJ, buat Gary, buat Felicia, buat Onam, Iul. Kita semua bisa menikmati hari ini karena kerja keras mereka dan pengorbanan mereka. Alright, you may be seated. Silakan duduk saudara semua. Saya minta izin dulu. Biasanya saya kalau khotbah pakai saudara dan saya. Jadi kalau misalnya saudara merasa aneh, dibiasain aja ya. Saya sebenarnya ada di sini bukan diminta, tapi di ultimatum sama koko saya. Tadi si MC kondang tadi, karena di rumah dia ini bos saya. Jadi udah dibilang, lu siapin hari ini ya, pokoknya lu mesti sharing. Siapa? Alright, menyesuaikan dengan topik Fuse tahun ini. Oh ya, saya minta dong, tolong diputar lagi kursinya. Saya mau lihat wajah-wajah saudara ketika saya berbicara. Atau kalau misalnya masih makan nggak apa-apa, it's okay. Tapi setelah makan saudara bisa putar kursi saudara supaya saya bisa lihat. Menyesuaikan dengan topik Fuse tahun ini, judul khotbah saya hari ini adalah It's Time to Enjoy Our Marriage. It's time to enjoy our marriage. Waktunya untuk menikmati pernikahan kita. Berbicara mengenai pernikahan, saya selalu mulai dari satu ayat Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Bisa ditampilkan slide-nya. Dalam bahasa New Living Translation-nya dikatakan, as the scriptures say, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bergabung menjadi satu dengan istrinya. This is a great mystery, but it is an, apa saudara bisa baca bersama-sama? Illustration. Garis bawahi kata illustration. It is an illustration of the way Christ and the church are one. Menarik banget bahwa Alkitab pakai hubungan pernikahan sebagai ilustrasi antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Alkitab nggak pakai hubungan lain, dia nggak pakai hubungan ayah anak, dia nggak pakai hubungan kakak adik. Yang dipakai adalah hubungan pernikahan antara suami dan istri untuk menjadi ilustrasi antara kasih Tuhan dengan jemaatnya. Saudara, sebegitu pentingnya pernikahan sampai itu yang dipakai Tuhan sebagai ilustrasi. Jadi saudara perlu tahu bagaimana kita menjalani pernikahan kita akan menentukan ilustrasi seperti apa yang kita mau tampilkan ke orang-orang mengenai kasih Tuhan. Bisa ngerti yang saya maksudnya? Kalau saudara menjalani pernikahan saudara dengan serius, saudara jaga pernikahan saudara dengan baik, maka akan jauh lebih mudah orang-orang di sekitar saudara mengerti kasih Tuhan, karena dia bisa lihat ilustrasinya dari pernikahan saudara. Akan jauh lebih mudah anak-anak saudara mengerti kasih Tuhan dari kecil, karena dia bisa lihat ilustrasinya dari hubungan papa mamanya. Am I making sense here? Tapi sebaliknya kalau saudara menjalani pernikahan saudara juga dengan sembarangan, dengan gak serius, dengan asal-asalan, akan susah untuk anak-anak saudara mengerti kasih Kristus, karena dia gak bisa lihat ilustrasinya dari hubungan papa mamanya. Saya tunggu dulu, gak apa-apa, bisa diangkat dulu. So, saudara, tujuan pernikahan bukan cuma buat diri kita sendiri. Tujuan pernikahan adalah untuk kita menggambarkan, mengilustrasikan kasih Tuhan. Kalau saudara bilang, saya mau mengabarkan Injil, saya mau memperkenalkan kasih Kristus ke orang-orang, nggak perlu sesuatu yang spektakuler, saudara. Cukup jaga pernikahan saudara baik-baik. Itu udah mengabarkan Injil buat orang-orang yang melihat melalui pernikahan saudara. So, itu sebabnya juga kenapa iblis paling sering ingin merusak pernikahan. Karena kalau gambarnya rusak, ilustrasinya rusak, maka orang-orang juga nggak bisa lihat kasih Kristus. Itu sebabnya saudara mungkin bisa lihat mau pendeta sekaliber apapun,
Dia udah memberkati bahkan beribu-ribu bangsa-bangsa lain tahu dia betapa dia sudah memberkati banyak orang. Tapi begitu dia nggak jaga pernikahannya dengan baik, begitu pernikahannya bubar, semua kredibilitas dia juga hilang begitu aja. Itu sebabnya marriage is really important. Dan saya bersyukur saudara ada di sini hari ini, berarti saudara mengerti pentingnya pernikahan. Nah, pernikahan yang bisa jadi ilustrasi kasih Kristus yang benar, biasanya pasti pernikahan yang bisa dinikmati. Betul? Pernikahan yang bisa di-enjoy. Selalu pernikahan seperti itu yang bisa jadi ilustrasi. Saya sih nggak pernah ya ketemu orang bilang, aduh saya pengen banget pernikahannya saya seperti si A dan si B. Kenapa? Berantem terus soalnya. Nggak pernah akur. Kalau misalnya berdua, nggak tahu mau ngapain. Nggak bisa ngobrol, sibuk main handphone. Nggak ada saudara, selalu yang menjadi hashtag couple goals itu selalu biasanya pernikahan-pernikahan yang bisa dinikmati. Betul? Kita selalu bilang saya mau menjadi seperti dia. Karena dia kayaknya enjoy banget tuh pernikahannya. So, tapi banyak juga orang yang nggak sadar bahwa pernikahan yang bisa dinikmati itu nggak terjadi secara otomatis. Bukan berarti saudara dengan modal cinta, saudara masuk dalam pernikahan dan jalanin secara otomatis dan berharap saudara bisa otomatis enjoy your marriage. It doesn't happen like that. Pernikahan yang bisa dinikmati itu selalu butuh yang namanya kerja keras. Butuh kesengajaan, butuh effort. If you want to enjoy your marriage, you need to work on your marriage. A.R. Bernard pernah katakan, growing apart is automatic. Growing together is a decision. Untuk saudara bisa grow together, saudara perlu decide to grow together every day. Nggak dijalani secara otomatis begitu aja. Lalu untuk bisa menikmati pernikahan, dibutuhkan juga lebih dari sekedar komitmen. Saya nggak tahu saudara sering dengar nggak, zaman sekarang selalu dikatakan bahwa yang namanya kasih itu bukan cuma perasaan, kasih itu komitmen. Saya sering dengar seperti itu. Dan biasanya itu yang selalu diajarkan di gereja-gereja. Dan saya setuju, komitmen itu sangat-sangat baik. Komitmen itu landasan dari sebuah pernikahan. Kalau saudara mau pernikahan saudara long lasting, komitmen itu sangat-sangat penting. Komitmen itu bagaikan fondasi dari sebuah gedung, kerangka dari sebuah gedung. Tapi saudara bayangkan kalau gedung cuma ada kerangkanya aja, gedung cuma ada fondasinya aja, maka kita yang ada di gedung itu kita nggak bisa nikmatin apa-apa dari gedung itu. Nih gedung ini kita yang bisa kita nikmati apa? Dekornya yang cantik, AC-nya yang sejuk, sound system yang bagus. Bayangin kalau gedung ini cuma ada kerangka aja, gedungnya nggak akan roboh sih. Ada masalah, ada badai datang, gedungnya nggak akan roboh. Tapi juga nggak bisa dinikmati. Dan begitu juga kita, kalau kita cuma menikah modalnya komitmen, yang penting saya nggak bercerai sama dia, yang penting saya setia. Saudara betul nggak akan cerai, saudara mungkin nggak akan berpisah, tapi saudara nggak bisa menikmati pernikahan saudara. In order to enjoy, dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen. Pernikahan yang isinya komitmen akan sangat-sangat hambar. Amsal 24 ayat 3-4 dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. So kalau saudara mau gedung pernikahan saudara cantik, bisa dinikmati, selain komitmen saudara butuh hikmat, butuh kepandaian, butuh pengertian. Tanpa kita mendapatkan hikmat, susah untuk kita menavigasi hubungan pernikahan. Saudara, saya temukan banyak orang, bisa ditampilkan di slide, marriage journey-nya mereka dimulai dari enjoy, lalu karena nggak di-maintain, nggak dijaga dengan baik, akhirnya pindah ke endure, sekedar bertahan aja. Dan kalau misalnya ini terus-terus di sini dan nggak di-improve, ada kemungkinan saudara bisa pindah ke sini. Kalau saudara mau menjalani pernikahan saudara secara otomatis, yang ada saudara mulai dari sini, lalu pasti berpindah ke sini, dan tinggal tunggu waktu saudara ke sini. So,
yang membuat banyak orang shift pernikahannya dari enjoy ke endure. Saya udah pelajari, saya temukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kehilangan yang namanya respect di dalam pernikahan. Sering saya dengar curhatan dari orang katanya seperti ini. Nikmatinlah masa honeymoon lu. Nikmatin aja masa pacaran. Ntar kalau udah married lama, sayangnya di courting. Udah gak sesayang dulu lagi. Kalau udah 10 tahun married ke atas, gak bakal dia seperti awal-awal pernikahan. Atau misalnya ada lagi yang curhat bilang, dulu ketika honeymoon, saya ngomong dia 100% dengerin saya. Dia kasih full attention. Body language-nya semua dengerin. Tapi kalau udah married 10 tahun, tiap kali gue ngomong, dia sambil main handphone. Oke. Saudara sering dengar seperti itu? Curhatan seperti itu? Itu udah shift dari enjoy ke endure. Saudara, biasanya setelah itu mereka berantem. Terus pertanyaannya begini, kamu udah gak sayang saya ya? Kok sekarang gak put attention to me? Terus biasanya pasangan pasti ngambek lagi, sayang kok, buktinya gue masih ada di sini mau sama lu. Ini artinya gue sayang sama lu. Dan akhirnya mereka berantem dan gak ada ujungnya. Nah, saudara perlu tahu, sebenarnya yang hilang itu bukan rasa sayangnya. Rasa sayangnya masih ada. Saya yakin mereka masih saling sayang. Yang hilang itu rasa respect mereka kepada satu sama lain. Hormatnya udah hilang. Kenapa saudara? Karena saudara nggak mungkin lakukan itu ke orang-orang yang saudara hormati. Saudara misalnya besok tiba-tiba diajak Pak Jokowi makan. Saudara nggak mungkin sambil Pak Jokowi makan, sambil dia ngobrol sama dia terus saudara cek handphone. Oh iya Pak, ya. Nggak mungkin. Saudara pasti kasih full attention. Karena saudara respect sama orang itu. Kalau ditanya, saudara lebih sayang mana? Pak Jokowi atau sayang pasangan saudara? Ya pasti saudara jawab pasangan saya. Tapi respectnya yang sudah luntur. And that's dangerous. Respect yang luntur membuat saudara nggak lagi bisa menikmati pernikahan saudara. Di Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Menurut saya translationnya kurang bagus. Takut akan Tuhan itu di bahasa Ibrani aslinya dikatakan katanya yirah, Y-I-R-A-H, yirah. Artinya adalah kagum, in awe, respect. Kalau mau saudara mau dapat hikmat, permulaannya adalah respect sama Tuhan. Dan saya juga pelajari mengenai kata yirah ini saudara. Cara tercepat kehilangan yirah adalah yang namanya faktor terbiasa. Familiarity. Karena saudara sudah saking terbiasanya sama pasangan saudara, sudah hidup bertahun-tahun, sampai saudara udah kehilangan yirah, kehilangan respect sama pasangan saudara. Dan sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri, karena ketika kita kehilangan yirah, kita juga kehilangan hikmat. Dan kalau tanpa hikmat, kita nggak bisa menavigasi pernikahan kita dengan baik. Kita nggak bisa enjoy pernikahan kita dengan baik. So be careful dengan familiarity. Familiarity breeds dishonor. Itu sebabnya saudara, saya sama istri saya komit untuk selalu tetap jaga. Jangan sampai kita saking terbiasa sampai kita nggak respect satu sama lain lagi. Contoh yang saya sama istri saya lakukan, mungkin koko saya bisa saksi dan ketawa. Di rumah tiap kali kita bangun pagi, kita selalu di rumah pun kita dandan yang terbaik, kasih yang terbaik buat pasangan kita. Karena kita nggak mau saking terbiasanya sampai udahlah lancai-lancai aja lah dan nggak kasih yang terbaik buat pasangan kita. Saudara nggak perlu ikuti saya, itu cara saya. But I want to tell you, be careful not to lose the sense of respect towards your spouse. Dan kedua, yang membuat saudara nggak bisa lagi enjoy your marriage adalah kehilangan fokus. Kehilangan fokus. Saya temukan banyak orang menikah dengan yang saya namakan checklist mentality, mentalitas checklist. Dalam hidup dia punya checklist. Dalam hidup dia mau lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, apa yang dilakukan? Check. Berikutnya, saya mau cari pekerjaan baru. Ketika dia dapat pekerjaan baru, apa yang dilakukan? Dicek lagi. Berikutnya, saya mau dipromosi. Begitu dapat dipromosi, cek. Berikutnya, saya mau menikah. Dan setelah menikah, apa yang dilakukan?
dicek lagi. Dia lupa padahal pernikahan itu nggak pernah boleh dicek seumur hidup saudara. Ketika saudara cek that item, saudara punya checklist mentality, saudara nggak lagi fokus dalam pernikahan saudara. Saudara move on ke item berikutnya. Entah saudara mau kejar bisnis, mau punya anak, dan lain sebagainya. Padahal yang namanya pernikahan itu harusnya selalu jadi item paling atas setiap hari di hidup saudara. Itu nggak pernah boleh di checklist. Banyak orang ketika punya anak, mereka nggak lagi fokus sama pernikahan mereka. 1000% fokusnya buat anak. Yang terbaik buat anak, uang semua buat anak, perhatian semua buat anak. Ketika ditanya, kamu kapan bisa pacaran sama pasanganmu, sama suamimu? 2 jam aja. Aduh kasihan pastor, 2 jam tinggalin anak saya, kasihan dia. Ntar dia nangis-nangis. Saudara-saudara perlu sadar, hadiah terbaik yang saudara bisa kasih ke anak saudara adalah pernikahan yang sehat dari papa mamanya. That's the best gift you can give to your kids. Saudara, ketika dia gede nanti, dia akan ban-ban kamsyah sama saudara. Thank you ya, udah rela tinggalin saya 2 jam. Tapi yang penting pernikahan papa mama terjaga. Dibandingkan paksain kasih saya 2 jam, tapi bikin pernikahan papa mama renggang. The best gift you can give to your kids is a healthy marriage between both of you. Nah, kalau saudara mau lihat prioritas hidup seseorang, kalau saudara mau lihat fokus hidup seseorang, nggak bisa dilihat dari sekedar perkataannya aja. Banyak orang ngaku, saya fokus kok, saya selalu prioritasin pasangan saya. Kalau saudara mau lihat prioritas hidup pasangan saudara, lihat dari 2 hal. Pertama, lihat kalendernya. Yang kedua, lihat mutasi rekeningnya. Saudara buka aja mutasi rekening pasangan saudara. Karena kalau di dalam kalender dia nggak ada jadwal untuk maintain the marriage, tapi bisa main futsal seminggu sekali, bisa main golf seminggu sekali, bisa kumpul-kumpul komunitas Vespa seminggu sekali, tanpa bermaksud menyinggung apa-apa. Tapi saudara nggak ada waktu seminggu sekali buat pasangan saudara, ya ketahuan prioritas hidup saudara di mana, ketahuan fokus saudara di mana. Begitu juga cek mutasi rekeningnya. Kalau saudara setahun sekali gadget terbaru, iPhone berapa sekarang? 20 ya? Nggak tahu iPhone berapa. Selalu beli, ganti iPad, ganti ini yang baru. Tapi saudara nggak pernah rela keluarkan uang buat pasangan saudara. Berarti kelihatan jelas prioritas hidup saudara di mana, fokus hidup saudara di mana. So, segera ambil handphone pasangan saudara, buka mutasi rekeningnya, cek baik-baik. Yang berikutnya yang bikin saudara nggak bisa enjoy lagi pernikahan saudara adalah kehilangan kewaspadaan. Kalau bahasa Inggrisnya alertness, kemampuan untuk selalu alert, berjaga-jaga. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, senior pastor saya di JPCC, Pastor Jeffrey, pernah ditanya sama satu orang, Pastor, apa sih kunci pernikahan yang sukses? Kalau mau pernikahanmu sukses, kuncinya apa sih? Dan menurut saya jawabannya sangat-sangat bijak, yang saya pegang sampai sekarang. Dia bilang seperti ini, pernikahan yang sehat nggak ada kuncinya. Kenapa? Karena gini, saudara bayangkan saudara punya rumah, rumahnya cantik, rumahnya bagus, rumahnya gede, tapi nggak ada kuncinya. Saudara nggak bisa kunci pintunya. Maka saudara sebagai pemilik rumah itu, saudara akan mati-matian berjaga-jaga terus. Saudara pasti alert, saudara pasti waspada, jangan sampai rumah ini kemasukan pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena kalau misalnya dijawab, kunci pernikahan yang sukses adalah komunikasi. Maka saudara cuma fokus di komunikasi aja. Saudara nggak akan peduli sama yang lain. Kalau dikatakan kunci pernikahan yang sehat adalah kehidupan seks yang teratur, maka saudara fokusnya di situ aja terus. Tapi kalau nggak ada kuncinya, saudara senantiasa berjaga-jaga. Saudara selalu waspada bahwa kalau saudara nggak waspada, pencuri bisa datang dan mencuri pernikahan saudara. Dari ada survei saya sempat baca dari pastor-pastor yang sempat jatuh dalam perselingkuhan. Survei di Amerika, pendeta-pendeta itu ditanya berbagai macam
Mereka jawabnya berbagai macam, tapi ada satu pertanyaan yang semua 100% jawabannya sama. Semua bilang, saya pikir saya nggak akan pernah jatuh dalam perselingkuhan. Mereka nggak waspada, mereka let the guards down. Saudara, kalau setiap kali saudara pikir, ketemu teman lawan jenis berdua, nggak apa-apa lah, kan namanya penginjilan. Be careful. Don't let your guards down. Chatting sama mantan, nggak apa-apa lah, dia lagi butuh pertolongan. Kan kita harus saling membantu sesama. Be careful. Don't let your guards down. Senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Sampai sini masih oke, saudara? Masih mau lanjut? Atau sudah mulai senggol-senggol pasangan? Yang berikutnya yang membuat saudara nggak enjoy pernikahan saudara lagi adalah saudara move dari exchange menjadi transactional. Saya mau jelaskan ini, menurut saya sangat-sangat penting konsep ini. Exchange dan transactional ini dua-dua ada pertukaran di situ. Ada pertukaran, ada namanya timbal balik di situ. Exchange ini yang diajarkan di Alkitab. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menolong, saling membantu. Exchange. Transactional itu biasa terjadi di dunia bisnis. Perbedaan antara dua ini, yang ini biasanya harus nilainya sama besar. Saya kasih kamu uang segini, saya dapatkan barang senilai yang sama. Cengli, fair, shake hand, adil. Itu transactional. Tapi yang Tuhan minta adalah exchange. Exchange itu nilainya kadang-kadang tidak sama besar. Contoh, saudara sini mungkin yang punya anak, saudara tahu biaya yang saudara keluarkan untuk anak saudara mungkin udah MM-an untuk sampai dia tumbuh gede, misalnya nanti kuliah. Saudara ketika dia lulus, dia cari kerja, dia nggak akan bisa balas kembali semua uang yang saudara keluarkan buat dia, nggak akan bisa. Tapi sekedar dia samperin saudara terus bilang, thank you ya daddy, thank you ya mami, udah gedein saya sampai sini. Itu aja saudara rasanya udah puas. Saudara rasa, aduh, I'm appreciated. Itu exchange. Ada pertukaran di situ, tapi nilainya nggak sama besar. Ini dilakukan dasarnya adalah kasih, based on love. Because I love you, I'll do this for you. Ini dilakukan based on keadilan. Kalau gue kasih, gue harus terima yang sama. Banyak pernikahan yang kualitasnya menurun karena mereka nggak lagi berdasarkan ini pertukarannya, tapi mereka sudah berdasarkan ini. Apa-apa dilakukan based on transaction. Dulu exchange, dulu rumah di Kelapa Gading, jemput pacar di Cibubur. Ayo sini, gue jemput, gue antar. Kenapa? Because I love you. Sekarang, hari ini lu yang antar anak, besok gue antar, besok lu lagi yang antar ya. Semua serba hitung-hitungan. Semua serba transactional. Semua dilakukan based on what's fair to me. Bisa ngerti saya maksudnya? Dan kalau kita nggak jaga itu bisa pindah dari situ ke sini. Saudara, saya sama istri saya udah counseling begitu banyak couple. Dan biasanya couple yang diambang perceraian, ketika mereka curhat, selalu ritmenya, polanya sama. Mereka udah transactional, mereka udah hitung-hitungan. Pastor, saya udah capek kerja buat dia. Apa yang dia pernah lakukan buat saya? Puji saya aja gak pernah. Transactional. Pastor, saya udah urus rumah tangga sebegini baik. Dia pulang kerja capek, gak pernah mau spend waktu sama saya. Apa yang dia udah lakukan buat saya? Transactional. Be careful, jangan sampai apa yang kita lakukan buat pasangan kita didasari oleh prinsip keadilan dan bukan karena saling mengasihi. Saudara, Yesus Kristus mengasihi saudara selalu dasarnya exchange. Bayangkan kalau Yesus transaksional sama saudara, gawat kita. We're done, mati kita semua. Karena gak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan untuk membalas semua kebaikan dia. Gak ada satu hal pun yang sama equal dalam value untuk membalas kebaikan dia. So jangan pernah kita juga transaksional sama pasangan kita. Nah itu semua tadi hal-hal yang membuat kualitas pernikahan saudara menurun. Saudara shift dari enjoy ke endure.
So gimana caranya supaya kita tetap bisa enjoy our marriage, supaya kita nggak pindah, kita tetap bertahan, di enjoy terus. Saudara perlu kerja keras, saudara perlu hikmat, saudara perlu yang namanya maintenance, perawatan. Maintenance itu sangat penting, saudara. Saudara bayangkan ini gedung, sama-sama setuju ya, gedung ini cantik ya, gedung ini rapi, bersih. Bayangin aja kalau nggak di-maintain 6 bulan. 6 bulan aja nggak ada yang rawat sama sekali. Yang tadinya bersih pasti mulai jadi kotor. Yang tadinya AC-nya sejuk mulai bocor-bocor. Wallpaper mungkin mulai ngelotok-ngelotok dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang tidak di-maintain pasti akan menurun kualitasnya. Kesehatan saudara kalau saudara nggak maintain akan jadi cepat sakit. Mobil kalau saudara nggak rajin-rajin maintain akan jadi cepat rusak. Pernikahan saudara kalau saudara nggak rajin maintain akan gampang rusak dan jadi sakit. So rajin-rajin lakukan maintenance. Nah, apa saja maintenance yang bisa lakukan? Ini beberapa hal yang saya bisa bagikan buat saudara. Yang pertama, befriend each other. Bertemanlah dengan pasangan saudara. Pasanganmu tuh harusnya jadi teman terbaik saudara. Jadi saya kadang-kadang suka bingung sama ada orang bilang saya kalau lagi ada masalah saya nggak bisa curhat sama pasangan saudara. Pasangan saya nggak bisa curhat. Saya kasihan sama dia, ntar dia ikut-ikutan stres. Ada yang begitu, saudara? Saya harap sih nggak ada yang seperti itu ya. Saudara, kalau saudara nggak mau curhat sama pasangan saudara bukan teman terbaik saudara nggak mau bagikan masalah saudara kepada dia. Buat apa saudara janji nikah? Karena janji nikah saudara adalah di dalam susah maupun senang, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kaya atau miskin. Harusnya apapun saudara bisa share with your spouse. Pasangan saudara adalah pasangan terbaik, teman terbaik saudara harusnya. Kalau saudara takut dia jadi stres, berarti saudara sedang meremehkan kemampuan pasangan saudara to handle stress. Berarti saudara merasa dia nggak sepadan sama saudara, and that's dangerous. Saya kalau ada apa-apa selalu pasti cerita sama istri saya dulu. Kalau lagi happy, lagi senang, saya cerita istri saya. Kalau lagi susah, saya telepon dia. Weh, gue lagi susah, lo ikut susah sama gue. Dan itu yang saya sering lakukan. Saya mau dia share the burden with me. So berteman dengan pasangan saudara, have fun with your spouse. Lakukan aktivitas yang saudara sama-sama enjoy. Kapan terakhir saudara pacaran berdua? Saudara suka nonton drakor berdua. Saudara suka Vespa, ajak pasangan saudara ikut naik Vespa. Saudara suka goes berdua. Kalau Toto sama Jin lebih ekstrim, mereka skydiving berdua. Nggak ngerti itu kenapa, enjoynya di mana itu saya nggak ngerti. Saudara sedih ketika kalau lihat banyak pasangan yang udah menikah lama, terus ketika berdua mereka nggak tahu mau ngobrol apa. Canggung, kikuk, dan akhirnya buka handphone, main handphone. Mereka nggak lagi enjoy, mereka lebih enjoy ketemu teman-teman di luar. Karena there's no more spark in the relationship. So befriend each other. Yang berikutnya, yang kedua, kalau saudara mau catat boleh. Ini saudara bisa melek nih pasti nih. Yang kedua, have sex with each other. Yang suka katakan amin. Langsung segar saya lihat yang tadi udah mulai ngantuk-ngantuk, mulai on lagi. Have sex regularly with each other. Itu cara saudara memaintain pernikahan saudara. Seks itu lem yang mempererat pernikahan saudara. Seks itu adalah sesuatu aktivitas yang sangat-sangat penting dilakukan di pernikahan saudara. Saudara perlu tahu, seks is God's idea. Tuhan bilang anak cucuan bertambah banyak. Gimana caranya kalau bukan lewat seks? Seks is God's idea. Seks itu hadiah dari Tuhan buat kita para married couple. Tapi sayangnya dunia yang udah distort seks, sehingga kita nggak bisa lihat seks sebagaimana Tuhan intended to be. Dunia udah distorsi seks sampai kita nggak bisa enjoy seks sebagaimana Tuhan mau kita enjoy. Banyak orang merasa seks itu tabu atau bahkan melihat seks itu hanya dibutuhkan ketika mau punya anak aja. Padahal seks itu sangat-sangat biblical, saudara. Di 1 Korintus 7 ayat 2-5.
dikatakan husband should fulfill his wife's sexual needs and the wife should fulfill her husband's needs. The wife gives authority over her body to her husband. Yang punya otoritas atas tubuhmu adalah pasanganmu. And the husband gives authority over his body to his wife. Do not deprive. Saudara ngerti arti kata deprive? Ditahan-tahan. Bikin pasangan kita puasa itu namanya ditahan-tahan. Bahaya, sering loh ada yang seperti itu. Wah dia gak kayak gini, dia gak lakukan ini buat saya, dia gak beliin ini buat saya. Gak dapet jatah loh ya. Saudara itu namanya deprive. Don't do that. Jangan jadikan seks itu sebagai senjata untuk negosiasi. Do not deprive each other of sexual relations. Unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time. For a limited time, remember? You can give yourself more completely to prayer. Afterwards, sesudahnya, you should come together again. Supaya apa saudara? Supaya so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Saudara, kalau saudara jadikan seks sebagai senjata, saudara tahan-tahan, saudara jadikan bahan negosiasi, saudara ikut andil, saudara sedang buka celah untuk perselingkuhan terjadi. Saya nggak jadikan ini sebagai pembenaran ya. Thank you. Saudara, saya nggak jangan jadikan ini pembenaran ya. Jangan bilang, oh saya selingkuh, kenapa? Soalnya istri saya di rumah nggak kasih saya seks. Saudara, dosa tetap dosa. Itu bukan berarti saudara dibenarkan, dijustify untuk melakukan perselingkuhan. No, dosa tetap dosa. Tapi dosa suami saudara, saudara ikut ambil di bagian di dalamnya karena saudara sudah buka celah. Orang yang kenyang makan di dalam, nggak perlu cari makan di luar. Kalau saudara sering-sering lakukan, there's no reason buat dia cari di luar. Saudara nggak buka celah. Saudara, lalu ayat tadi juga jelas ya, dikatakan husband should fulfill their wife's sexual needs. Dan sebaliknya, wife should fulfill her husband's needs. Ayat ini sangat jelas banget, berarti seks bukan cuma buat puasin nafsu saudara sendiri. Seks adalah sarana untuk saudara melayani pasangan saudara. Fulfill your spouse needs. Seks bukan cuma buat puasin nafsu sendiri. Banyak orang gak enjoy seks atau terjadi breakdown dalam seks karena pasangannya hanya sibuk buat puasin dirinya sendiri dan gak mikirin keinginan seksual dirinya. Istri saya Ripka kasih singkatan yang bagus banget. Sex sama dengan serve each other excellently. Sex, serve each other excellently. Seks adalah sarana terbaik untuk saudara saling melayani satu sama lain. Kalau saudara bisa mengerti ini, saudara bisa menikmati seks dengan sangat baik karena saudara tahu ini adalah the ultimate act of selflessness. Dan saudara mau melayani pasangan saudara. Again, tadi saya udah bilang, kita udah counsel begitu banyak pernikahan. Dan pernikahan ini biasanya banyak masalah. Punya satu common denominator. Mereka sudah lama sekali tidak berbuat seks. Mereka sudah lama sekali nggak enjoy their sex life. Kalau ditanya, kapan terakhir kalian berhubungan seks? Oh, ketika kita buat anak kedua. Anaknya udah 5 tahun. Sexless marriage itu sesuatu yang lazim sekarang terjadi. And that's dangerous. Bahkan kadang-kadang bukan istrinya yang gak mau, suaminya yang gak mau. Nah kalau itu yang terjadi di saudara, kalau saudara sadar pernikahan saudara sexless, diskusikan dengan pasangan saudara. Jangan dibiarkan. Cari solusinya, what should we do? Kita perlu ngapain nih supaya kita bisa lebih regular lagi? Sorry, saya minta waktu ekstra ya, waktu saya sudah mau habis. So,
Apakah istri saudara nggak bisa enjoy seks karena nggak pernah dilayani, karena nggak mengerti apa yang namanya orgasm? Saudara perlu komunikasikan dengan istri saudara. Suami nggak mau seks, apakah karena udah kecanduan pornografi sampai merasa lebih enjoy nonton porn dibandingkan have sex dengan istrinya sendiri? That's dangerous. Diskusikan saudara, cari jalan keluar bersama. Yang ketiga, supaya saudara bisa maintain your marriage, serve each other. Layani satu sama lain. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan dia mewajibkan kita untuk saling melayani satu sama lain. Saudara, melayani pasangan saudara kadang-kadang menjadi kata yang menakutkan buat banyak orang. Saya temukan banyak suami tidak bersedia melayani istrinya karena takut dianggap suami takut istri. Saya ini kepala keluarga, masa saya yang melayani? Harusnya saya yang dilayani. Siapin baju gua, siapin makanan gua, dan lain sebagainya. Takut dianggap, suami takut istri, takut dianggap rendah. Sebaliknya saudara, saya juga temukan banyak istri tidak bersedia melayani suaminya karena takut dianggap kau lebih lemah. Ini udah beda zaman bro, abad ke-21. Harusnya gua yang dilayanin, bukain gua pintu, beliin gua barang, dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu saudara, melayani pasangan saudara tidak membuat engkau terlihat rendah. Catat baik-baik, melayani pasangan saudara tidak membuat engkau terlihat rendah. Melayani pasangan saudara tidak membuat engkau terlihat lemah. Justru hanya orang yang kuat yang sanggup untuk melayani pasangannya. Justru hanya orang yang dewasa yang bersedia untuk melayani pasangannya. Saudara bisa pastikan pernikahan saudara pasti bisa dinikmati kalau kedua pasangan berlomba-lomba untuk melayani satu sama lain. Yang berikutnya dengan cepat saja, be grateful for each other. Bersyukur buat satu sama lain. Saudara bersyukur ketika pasangan saudara menyenangkan, itu gampang. Wah, I'm so grateful for my wife karena dia begini. Tapi bersyukur ketika pasangan saudara menyebalkan, itu jauh lebih susah. Tapi masalahnya saudara perlu tahu, pasangan saudara itu nggak akan selamanya menyenangkan. Ada kalanya dia justru sangat menyebalkan di mata saudara. Dan begitu juga saudara justru menyebalkan di mata pasangan saudara. Dan biasanya reaksi natural manusia ketika dia nggak dapat apa yang dia mau, ketika dia lagi sebel, reaksi natural manusia adalah apa? Complaining. Complain. Dan itu yang sering kita lakukan. Komplain sama pasangan kita, aduh berkali-kali dikasih tahu nggak berubah-berubah ya. Kesel, curhat sama teman, wah bini gue mah parah deh, wah laki gue mah parah deh. Saudara, complaining itu gak perlu diajar. Dari kecil kita udah expert dalam complaining. Anak saya lahir gak pernah ada yang ngajarin dia complaining, dia udah jago complaining. Kita sampai sekarang gak pernah ada yang ngajarin kita complaining, kita udah expert dalam complaining. Complaining gak perlu diajar. Mengucap syukur perlu dipelajari setiap hari. Complaining itu otomatis. Mengucap syukur itu pilihan. Nah, kalau saudara mau bisa mahir dalam mengucap syukur ketika pasangan saudara menyebalkan, saudara perlu trik yang namanya zoom in and zoom out. Ketika saudara lihat pasangan saudara menyebalkan, yang saudara zoom in semua jelek-jeleknya dia, kelemahan dia. Itu terus yang saudara fokus. But you need to learn to zoom out dan zoom in sama kelebihan dia. Sehingga saudara bisa get the clear picture bahwa ternyata akan lebih mudah buat saya mengucap syukur kalau saya fokus sama kebaikan pasangan saya. Yang berikutnya terakhir, forgive each other. Mengampuni satu sama lain. Marriage is the union of two forgivers. Pernikahan adalah persatuan dari orang-orang yang mahir dalam mengampuni satu sama lain. Saudara, kita semua ini manusia berdosa. Jadi gak mungkin kita gak akan pernah mengecewakan atau menyakiti pasangan kita. Gak mungkin. Itu inevitable. Karena kita semua manusia berdosa. Dikecewakan pasanganmu, itu adalah kejadian. Menyimpan kepahitan, itu adalah keputusan. Disakiti pasangan, itu adalah kejadian. Menyimpan dendam, itu adalah keputusan. Saudara, again, saudara gak bisa hindari, saudara akan merasa disakiti oleh pasangan saudara.
Tapi whether you decide to forgive or not, itu semua di tangan saudara. Di Instagram saya baru temukan satu quote dikatakan, when you forgive someone who is not even sorry, that is strength. That is maturity. Banyak orang bilang, Pastor, gimana saya mau ampunin dia? Dia minta maaf aja enggak? Dia sampai saya humble herself, mau minta maaf aja enggak? Quote ini mengingatkan saya, saudara. Minta maaf atau enggak itu urusan pasangan saudara sama Tuhan. Tapi mengampuni dia, itu tanggung jawab saudara. Forgive bahkan sebelum dia minta maaf. Bukankah itu yang Tuhan lakukan buat kita? Bahkan ketika kita masih berdosa, kita masih menolak Tuhan, Tuhan udah ampunin kita, Tuhan udah kasihi kita. Yang namanya maintenance itu selalu ada harga yang harus dibayar, selalu ada pengorbanan di situ. Tapi ketahuilah saudara, semahal-mahalnya biaya maintenance, jauh lebih mahal bayar biaya reparasi ketika sudah terlanjur rusak. Semahal-mahalnya, sebokangguannya saudara bayar biaya maintenance, jauh lebih mahal ketika saudara harus bayar biaya reparasi. Dan belum tentu masih bisa diperbaiki. Kadang-kadang kerusakannya sudah terlalu parah, saudara mau bayar berapapun gak akan bisa buat perbaiki lagi. So rajin-rajin maintain. Jangan tunggu sampai pernikahanmu sudah terlanjur rusak baru saudara mau bayar harga. Saya mau tutup dengan kisah ini saudara, karena waktu saya sudah habis. Saya bacakan dulu satu ayat, dikatakan di Amsal 18 ayat 22. Dikatakan, a man's greatest treasure is his wife. She is a gift from the Lord. Pasangan saudara yang di samping saudara sekarang itu adalah hadiah dari Tuhan. Saudara, gift. Saudara di sini ada yang love language-nya gift. Saudara tahu mengenai love language? Do you guys know about love language? Bahwa setiap orang punya 5 love language. Service, quality time, touch, words, sama gift. Dia merasa dicintai ketika dia dikasih barang, dan dia juga mencintai orang lain dengan kasih barang. Itu orang-orang yang love language-nya gift. Istri saya love language-nya gift. Paling mentok nomor 1 gift. Love language saya nggak ada sama sekali gift. Gift yang rendah, no, nyungsep. Seumur hidup saya nggak pernah tuh sama koko saya kasih barang, terima barang, beliin satu sama lain, nggak pernah. Bahkan ulang tahun aja kita nggak saling ucapin. Jadi bayangin, perjuangan berat banget buat saya ketika saya menikah sama istri saya. Karena saya mesti belajar untuk shower her with gift. Dan saya pun perlu appreciate gift yang diberikan buat saya. Nah, singkat cerita saudara, saya mau cerita ke saudara satu hal. Di awal-awal pernikahan saya sama istri saya, karena love language-nya gift, dia sempat pergi ke Eropa buat pelayanan bersama JPCC Worship. Saya nggak ikut, waktu itu dia sama tim. Di perjalanan dia pelayanan di Eropa itu padat banget, 7 hari, setiap hari pindah kota, melayani, pindah ini, melayani, pindah ini, melayani. Waktu break dia cuma 1 hari. Saudara bayangkan ya perjuangan istri saya. Dan di waktu break dia 1 hari, dia nggak pakai buat jalan-jalan, padahal dia belum pernah ke Eropa. Dia nggak pakai buat istirahat, dia pakai buat antri ke satu toko. Karena dia tahu toko itu lagi jual limited edition sepatu yang cuma ada di Eropa. Dia ingat saya. Dia pikir saya mau pakai ini, saya mau antri. Begitu saya dapat, saya mau bawa pulang, saya kasih kado ini buat suami saya. Antrilah dia panjang, berjam-jam. Dapatlah dia that limited edition shoes, bawa pulang, sampai dusnya aja nggak dibuang, dibawa pulang. Dia berharap sampai di Indonesia dia kasih ke saya, dia berharap saya, wow, thank you so much baby, wow, I appreciate you so much. Nah, saya mau ceritakan dosa saya, jangan diulangi saudara. Begitu sampai di sini, dia kasih ke saya sepatunya, saya buka, wow, thank you ya, wow, thank you, wow, limited edition sepatu, cuman ada di Eropa, nggak ada di Indonesia. Kalau dijual di sini bisa berkali-kali lipat harganya. Langsung di sini ya, otak kalkulator muncul, sempoa muncul, udah langsung kalkulasi. Waduh, bisa cuan berapa nih? Dan tanpa seizin istri saya jual di marketplace sepatunya. Again, ini dosa saya, jangan diulangi. Nah, saudara bayangkan,
ketika dia tahu betapa sedihnya dia, orang yang love language gift, yang pengorbanannya begitu besar, begitu capek, dia bawa pulang, dia kasih ke saya, dan saya nggak hargai pemberian dia. Saya nggak nikmati pemberian dia, saya nggak enjoy. Saya sia-siakan. Betapa sedihnya dia. And the same thing with God. Pasangan hidup saudara yang ada di samping saudara hari ini, itu gift from the Lord. Hadiah dari Tuhan. Betapa sedihnya Tuhan kalau saudara nggak menikmati pasangan saudara. Kalau saudara nggak enjoy your spouse, betapa sedihnya Tuhan. Again, saudara mau memperkenalkan kasih Kristus? Simple. Jaga pernikahan saudara baik-baik. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Simple. Enjoy your marriage. Itu bentuk exchange saudara sama Tuhan. Dengan saudara enjoy your marriage, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 tadi bilang apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi ayatnya nggak berhenti di situ. Lalu dia bilang, tapi aku Yesus, aku datang untuk memberikan engkau hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang biasa-biasa aja. Saudara meskipun pencuri berusaha mencuri dan membunuh dan membinasakan pernikahan saudara, tapi ada Yesus yang mau datang untuk kasih saudara pernikahan yang berkelimpahan, abundant marriage. Tapi saudara perlu lakukan PR saudara. Dan saya berdoa saudara di sini tanpa terkecuali saudara bisa menikmati pasangan saudara, and you can have an abundant marriage. Amen. God bless you semua.